Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Magdalena Purbasiboro, NIM 85605675. Tugas tutorial 3, anak berkebutuhan khusus dengan tema kekerasan orang tua terhadap anaknya. Kekerasan orang tua pada anak adalah tindakan atau peristiwa pelukaan fisik, mental, dan seksual yang sengaja dilakukan oleh orang tuanya atau keluarga terdekat yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang memungkinkan menyebabkan kerusakan fisik dan psikologi yang diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepertiga korban kekerasan akan menjadi pelaku kekerasan juga bila si korban atau si anak mengalami kekerasan dari kecil atau usia dini yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga dekat yang tidak hangat atau tidak harmonis, dikarenakan ia tidak tahu informasi mengenai apa yang harus dilakukan dalam situasi di mana ia mendapatkan kekerasan pada waktu terjadi padanya. Misalnya, cara mendisiplinkan anak harus dengan kekerasan. Dikarenakan ia tidak tahu apa yang harus dapat dilakukan, akhirnya ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang tuanya atau keluarga dekatnya kepada anak-anaknya. Ciri-ciri yang mengalami kekerasan orang tua yaitu: 1. Kehilangan percaya diri. 2. Menarik diri dari aktivitas sosial, teman-temannya juga orang tua. 3. Depresi dan gelisah. 4. Sering menghindar dari situasi tertentu. 5. Perlakuan atau perkembangan emosional yang terlambat. Tanda-tanda kemungkinan anak menjadi korban kekerasan yaitu: 1. Suka mimpi buruk tanpa dijelaskan penyebabnya. 2. Perkataan mudah teralihkan atau banyak melamun. 3. Terdapat perubahan pada pola makan, yang tidak nafsu makan atau tidak mau menelan atau sulit menelan. 4. Ada perubahan mood tiba-tiba yang biasanya ceria menjadi marah dan mudah tersinggung. 5. Merasa tidak aman. 6. Meninggalkan kata kunci seperti membicarakan tentang bagian tubuh, terutama alat kelamin dan masalah seksual lainnya. 7. Menulis atau menggambar atau bermain hal-hal yang berhubungan dengan masalah seksual. 8. Berpikir atau merasa dirinya kotor atau jahat. 9. Muncul rasa terhadap orang atau tempat tertentu yang sebelumnya tidak pernah seperti itu. Anak tersebut tiba-tiba ada rasa takut pada tempat tertentu yang sebelumnya tidak pernah seperti itu. 10. Tiba-tiba memiliki benda atau uang pemberian seseorang tanpa jelas. 11. Pada anak yang lebih besar, tiba-tiba perilakunya seperti anak kecil yang suka mengompol, menggigit-gigit jari. Dampak kekerasan terhadap anak yaitu: 1. Akibat fisik pada anak bisa terjadi lecet, hematum, luka bekas gigitan, patah tulang, bahkan organ dalamnya. Kedua, sequelae atau cacat sebagai akibat trauma, terjadi gangguan pendengaran, kerusakan mata, dan lain-lainnya. Juga bisa terjadi kematian atau berakibat pada tumbuh kembangnya si anak. Dampak kekerasan terjadi pula pada aspek perkembangan anak, yaitu pada aspek perkembangan anak fisiknya dalam jangka panjang. 1. Memar atau luka fisik. 2. Luka pada alat kelamin dan anus. 3. Penyakit menular seksual. Dampak dalam jangka pendeknya yaitu: 1. Keterlambatan perkembangan motoriknya. 2. Masalah pertumbuhan fisiknya. 3. Kerusakan neurologis pada bayi yang mengalami Bayes-Saken syndrome. Dampak yang terjadi pada perkembangan kognitifnya itu: dampak dalam jangka pendeknya
terjadi menurunnya prestasi. 2. Sulit konsentrasi. Dalam jangka panjangnya, kerusakan otak pada bayi yang mengalami baby second syndrome dapat berakibat pada rendahnya IQ anak. Dampak perkembangan sosial emosionalnya, dampak jangka pendeknya, isolasi, rasa takut, kehilangan kemampuan mempercayai orang lain, hilangnya hubungan dengan pelaku, orang tua atau keluarga dekatnya. Dampak dalam jangka panjang terjadi depresi, rendahnya rasa percaya dirinya, kenakalan remaja, gangguan mental, menjadi pelaku kekerasan. Cara mengatasi kekerasan orang tua pada anak yaitu menjalin atau membangun hubungan lagi yang lebih kuat dan erat dari orang tua kepada anak-anaknya, biarpun dalam masa sulit sekalipun. Pastikan memberikan perhatian lebih, yaitu dengan kasih sayang, rasa cinta, rasa kasih kepada anak-anaknya melalui kata-kata puji-pujian yang membangun dan tindakan melalui pelukan agar anak-anaknya merasa aman kalau orang tuanya selalu hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Selamat siang.